teman-teman, pecinta tanaman di mana saja berada. Jumpa kembali dengan saya, Lalu Mustawil, di channel Shaolin Garden. Nah teman-teman, pada video kali ini saya punya banyak sampah telur ya. Karena kita tahu bahwa hampir setiap hari ya, kita memasak telur dengan berbagai macam bentuk olahannya. Nah ini teman-teman, ini sudah 1 minggu saya kumpulkan dapat segini ya. Jadi ini tidak saya buang. Nah pada video kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman bagaimana caranya kita membuat pupuk organik cair yang sangat simple ya, sangat mudah, hanya dengan berbahan utama telur ini saja. Oke, seperti apa videonya? Ayo kita saksikan bersama. Bahan-bahan untuk membuat pupuk organik cair dengan bahan dasar kulit telur ini tidak banyak ya. Yang pertama ini kulit telur sendiri ya. Kemudian ada gula merah dan bisa kita tambahkan 4 juga gitu ya. Kemudian ada air ya. Air ini kurang lebih saya gunakan 2 literan. Alat-alatnya teman-teman, ini ada plastik seperti ini ya. Plastik, kemudian ada palu ya, dan ada baskom yang memiliki tutup ya. Usahakan memiliki tutup. Baskomnya bisa apa saja. Kalau teman-teman nggak punya baskom, bisa menggunakan botol bekas ya, botol bekas, atau mungkin ada ember bekas cat tuh bisa ya. Yang penting yang kita punya baskomnya atau botolnya bisa dipakai satu, yang penting punya tutup. Oke, itu alat dan bahannya teman-teman. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita lakukan bersama. Langkah pertama, gula ini saya akan larutkan ke dalam air ya. Ini saya pakai kurang lebih ada mungkin 2 on ya, sekitar itu. Kita hancurkan dulu biar dia mudah larut. Teman-teman, gula ini fungsinya sebagai makanan untuk bakteri ya. Kita larutkan sedikit. Oke, sudah. Walaupun dia tidak larut saat ini teman-teman, nanti dengan sendirinya dia akan terlarut ya. Selanjutnya teman-teman, kulit telur ini akan kita hancurkan ya. Silakan mau pakai penumbuhan boleh ya. Semakin hancur itu semakin bagus teman-teman, karena akan semakin memudahkan bakteri untuk mengurai. Jadi teman-teman, kita memanfaatkan kulit telur ini sebagai bahan pupuk organik kita. Jadi kulit telur ini teman-teman, dia mengandung 90% ya sampai 97% itu kandungannya adalah kalium karbonat atau kalsium karbonat. Kalsium karbonat ini itu bisa kita rubah menjadi kalsium dengan cara melakukan fermentasi seperti ini ya. Jadi kalau dia masih dalam mengandung kalsium karbonat, itu belum bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi harus dirubah dulu menjadi kalsium ya. Mengubahnya menjadi kalsium sebenarnya hanya dengan membiarkan saja ini kita taruh di tanaman itu bisa, tapi perlu waktu yang lama ya, bahkan bisa bertahun-tahun untuk bisa berubah menjadi kalsium seperti itu. Makanya kita perlu untuk mempercepatnya, kita harus melakukan cara fermentasi seperti ini. Ini kita hancurkan lagi ya.
karena tadi belum hancur ya. Semakin halus ini semakin bagus. Ini saya gunakan plastik yang lebih tebal ya teman-teman, supaya tidak mudah robek. Kita coba lihat teman-teman, nah, ini sudah lumayan lembut ya. Kalau teman-teman mau lebih lembut lagi, itu bisa ya. Di blender sebenarnya bagus. Cuman karena ini sampah ya, jadi kurang etis kalau kita mau blender. Kita gunakan cara ini saja. Ini juga sudah lumayan. Oke, cukup ya. Selanjutnya kita pastikan semua sudah terlarut gulanya. Oke, selanjutnya teman-teman, ini kita akan masukkan ya ke larutan air gula yang tadi sudah kita buat. Ini teman-teman, kita bisa aduk lagi ya, biar dia benar-benar tercampur. Oke, sudah. Selanjutnya kita tambahkan larutan E4 ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah menggunakan E4 ini sudah tahu ya apa itu E4 gitu ya. Jadi E4 ini sebagai, ada kandungan bakterinya ya teman-teman ya. Bakteri hidup di sini yang akan berkembang biak nanti di sini untuk mengurai ya, mengurai kalsium karbonat yang ada dalam cangkang telur ini menjadi kalsium nantinya ya. Jadi teman-teman, kalsium itu fungsinya pada tanaman itu sangat bagus. Itu untuk apa? Nah, teman-teman yang misalnya memiliki tanaman yang pertumbuhannya kerdil ya, pertumbuhannya nggak bagus, kemudian ketika dia berbunga sering rontok, atau sudah jadi buah itu sering rontok ya. Nah, itu bisa menggunakan pupuk ini. Atau misalnya pertumbuhan akarnya nggak bagus ya, bisa menggunakan ini. Jadi kulit telur dengan kandungan kalsium ini itu bagus untuk merangsang tumbuhnya akar ya, termasuk bulu-bulu akarnya yang membantu tanaman untuk maksimal menyerap nutrisi yang ada di dalam tanah ya. Ini ya kita tambahkan. Jadi ini E4 ini adalah bakteri ya, yang berfungsi sebagai katalisator ya, seperti itu ya, untuk mempercepat terjadinya penguraian kalsium karbonat menjadi kalsium tadi. Saya tambahkan 4 tutup botol saja. Kita tutup kembali ya. Selanjutnya kita aduk teman-teman, biar larutan E4 tadi bercampur ya. Oke, kita tutup ya. Jadi nanti teman-teman kalau membuat, usahakan sisakan airnya jangan sampai terlalu penuh ya. Sisakan ruang untuk adanya udara di dalam, karena nanti ini akan menghasilkan uap ya. Dan ini harus kita buka setiap 2 atau 3 hari sekali, kita buka untuk membuang uap yang dihasilkan dari proses
fermentasi ini ya. Ini akan kita simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari itu kurang lebih selama 2 minggu. Saya akan simpan di sini teman-teman, tempat yang aman. Oke. Ya, ini teman-teman pupuk organik cair yang kita sudah diamkan selama 2 mingguan ya. Dan ini hasilnya. Coba kita buka dulu. Ya, ini jadi terbentuk gelembung gas seperti ini teman-teman ya. Ini sudah fermentasi dan ada aroma ya, aroma kurang sedap. Banyak gas yang terbentuk, ini kelihatan dari embun-embun ini teman-teman ya, dan juga dari gelembung yang ada ini. Nah, ini umurnya sudah 2 minggu dan sudah bisa kita aplikasikan ke tanaman. Oke, kita akan coba aplikasikan ya ke tanaman. Kita pakai ini saja untuk pengaplikasiannya teman-teman. Jadi ini saya akan isi air. Ini kurang lebih ada sekitar 2 literan ya. Kita aduk sedikit. Aromanya tidak busuk ya. Ada aroma gula merahnya. Jadi teman-teman, kalium karbonat yang ada dalam kandungan kulit telur yang sudah kita haluskan ini sudah terurai oleh bakteri yang kita tambahkan, terurai menjadi kalsium ya, sehingga sudah kita bisa gunakan kepada tanaman kita. Kita tambahkan sedikit saja teman-teman dari 2 liter itu. Oke. Kita tutup kembali, nanti kita bisa gunakan lagi ya. Mari kita aplikasikan teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini pohon juet kalau bahasa kami. Ini lagi berbunga lebat sekali. Agar bunganya tidak banyak yang rontok, jadi semua gitu ya. Jadi kita beri sedikit ini pupuk ini. Aplikasikannya di dekat akar aja. Tidak usah terlalu banyak. Oke. Sudah. Nah, ini teman-teman, saya punya jambu madu Delhi ya. Ini juga lagi rame berbuah. Bunganya juga lumayan rame. Ini ya. Nah, ini supaya kuat bertahan, buahnya tidak rontok, kita juga berikan ini ya, pupuk yang sudah kita buat. Juga teman-teman, saya punya apokat ya. Ini apokat jenis tanpa biji. Ini juga lagi persiapan berbunga. Jadi supaya bunganya bagus, tidak rontok juga, kita aplikasikan ke sini ya, pupuk yang tadi. Sedikit aja. Oke. Ini tanaman bougainville saya, teman-teman. Ini juga sedang semarak-semaraknya berbunga. Saya akan berikan pupuk ini supaya bunganya lebih awet lagi. Oke. Nah, ini pohon tin ya. Pohon tin saya juga sedang rame-ramenya berbuah. Tentunya di saat berbuah ini dia juga butuh nutrisi yang banyak untuk memperbesar buahnya. Jadi kita harus rutin memberikan nutrisi, bisa juga kita gunakan ini. Ini tanaman delima merah tanpa biji teman-teman, atau biji lunak kita bilang ya. Ini juga sedang berbunga dan berbuah. Supaya nutrisi yang mereka dapatkan maksimal, dan ini juga buahnya tidak rontok, bunganya tidak rontok, kita berikan juga ini. Demikian teman-teman, tips dari kami tentang bagaimana kita membuat
pupuk organik cair dari sampah kulit telur yang ada di dapur kita. Dan itu menjadi sumber kalsium yang sangat bagus untuk memperkuat bunga, memperkuat buah, dan juga untuk pertumbuhan tanaman bunga maupun tanaman buah yang kita miliki. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa bantu dukung channel kami dengan mengklik subscribe, like, dan share kembali untuk berbagi kepada teman-teman kita yang lain. Sampai ketemu dengan kami di video-video menarik berikutnya. Bye.